Akhirnya Baradae mengaku tembak-menembak adalah rekayasa semata. Dan dia disuruh langsung oleh atasannya. Siapakah dia? Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kasus Brigadir J dan Baradae ini semakin dekat, dan semakin terkuak siapa dalang di balik kasus ini loh. Nah, di sini video ini Let's Go bakal bahas dua part ya. Yang part pertama adalah video ini, yang part kedua adalah video setelah ini. Jadi apa aja sih yang mau Let's Go bahas di part ini? Nah, yang Let's Go mau bahas pertama adalah tersangka baru selain Baradae. Ternyata bener kan ada tersangka lainnya. Lalu ada kesaksian dari Baradae, tembak-menembak hanyalah rekayasa semata. Pelecehan seksual tidak terbukti. Kemudian todongan pistol dari Brigadir J ke Putri Chandrawati tidak terbukti. Seperti apa kasusnya? Let's go kita bahas. Yang pertama Let's Go mau ngomongin tentang ini nih. Akhirnya muncul nama baru selain Baradae. Seperti teori-teori yang dari awal kita udah buat kasusnya. Ini kayaknya nggak cuma Baradae seorang nih yang membuat kasus ini atau melibatkan kasus ini nih. Ternyata ada orang lain. Dan ternyata sudah ada nama baru menjadi tersangka dalam kasus ini. Siapakah dia? Apakah Pak Irjen Verdi Sambo? Ternyata enggak. Namanya adalah Brigadir RR. Waduh, Brigadir J, Brigadir RR ini, double R. Ini adalah salah satu ajudan dari istri mantan Irjen Verdi Sambo. Ya, ini sekarang sudah namanya menjadi tersangka dan langsung ditahan di Bareskrim Polri. Nah, apa peranan dari Bung RR ini? Karena Let's Go udah pernah bahas kan teriakan minta tolongnya terhadap dua orang. Yang pertama minta tolong Richard. Nah, RR ini ternyata si Ricky gitu. Menurut Ketua Tim Penyidik Tim Sus Bareskrim Polri, Andi Rian Jajadi, itu tuh konfirmasi bahwa namanya udah ditahan, udah pasti jadi tersangka orang ini. Nah, dia bilang kayak gitu. Jadi si tersangka baru ini tuh kena pasal 340 subsidiar sama 338 Junto gitu. Aku nggak bisa spellnya, nggak tahu juga. Pasal 55 sama pasal 56 KUHP. Nah, ini sama kemarin nih kayak si Baradae. Yaitu terkait dengan tindakan pembunuhan berencana. Wah, sudah semakin dekat nih. Apakah memang terjadi pembunuhan ini direncanakan dong? Karena kalau Baradae itu kan kena pasal 338 KUHP JO gitu ya. Nah, pasal ini tuh untuk Baradae adalah menghilangkan nyawa seseorang alias pembunuhan gitu. Wah, let's go bawa iPad aja ya, biar nggak salah ngomongin pasal soalnya. Jadi pasal 55 itu adalah tentang mereka yang melakukan, yang melakukan sama yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Wah, sementara pasal 56 itu kurang lebih tentang membantu kejahatan, atau yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan tersebut. Nah, ini RR ini dia yang menyuruh atau dia yang membantu saat melakukan tindakan pidana tersebut. Dan di sini juga dibilang bahwa Brigadir E ini terbukti tidak melakukan pembelaan diri. Nah, berarti melakukan tindakan apa dong? Membela diri enggak. Kalau dari Polri ya bilangnya membela diri bukan. Lalu di keadaan terdesak juga enggak. Berarti apa disuruh? Nah, mulai terbongkar satu persatu ya. Ini seru banget nih kasus. Tapi ini pemeriksaan ini nggak berhenti sampai sekarang. Masih akan dilakukan saksi-saksi ke depannya untuk benar-benar menguak fakta apa sih yang dilakukan Baradae ini. Wah. Lalu terkuak fakta berikutnya adalah Brigadir J ini nggak pernah nodongin pistol itu ke Putri Chandrawati gitu loh. Dari hasil pemeriksaan Komnas HAM ya, itu nggak terbukti bahwa Brigadir J ini pernah menodongkan senjata ke sang istri pimpinan. Berarti tidak ada tindakan yang ini dong, tidak ada tindakan yang menyebabkan harus terjadi tembak-tembakan dong. Karena kan sebelumnya mengatakan bahwa ini nih ada pelecehan, langsung tiba-tiba sang Brigadir J menodongkan senjata dan lain-lain gitu. Jadi situasinya crowded. Nah, di sini Komnas HAM bilang itu nggak terbukti. Menurut Ketua Komnas HAM ya, Taufan Damanik, dia mengatakan tuh nggak ada tuh ceritanya bahwa Brigadir J nodongin pistol ke istri pimpinan. Wah, berarti ini apa ini? Skenario apa? Dan dia bilang juga nggak ada saksi-saksi yang melihat perbuatan Brigadir J saat menodongkan pistol ke istri pimpinan gitu loh. Wah, tapi di sini Taufan bilang Brigadir RR itu sempat ngelihat Brigadir J ini nodongin senjata, tapi nggak tahu waktu itu Brigadir J ini lagi ngelawan siapa gitu. Brigadir RR ini nggak tahu dia lagi ngelawan siapa, padahal di rumah itu yang turun ke bawah cuman Ricky sama Baradae. Nah, kalau dia bilang nggak tahu lawan siapa, kalau tidak melawan si Brigadir RR atau Baradae, nah berarti lawan siapa dong? Ini udah mulai kecurigaan ya, apakah ada orang lain lagi yang ada di lingkungan atau di TKP kejadian tersebut ya?
Lalu kata Taufan juga mengatakan waktu itu kan bilangnya si Pak Irjen ini lagi tes PCR gitu di rumah sebelumnya. Tapi kan bukti barunya bahwa Pak Irjen ini pulang ke rumah 1 hari sebelumnya. Harusnya kan tes PCR-nya berarti 1 hari sebelumnya. Ngapain tes PCR nunggu hari berikutnya biar sama-samaan? Kalau kena virus udah kelewatan dong. Dia bilang jadi cerita itu banyak berkembang setelah ditelusuri, banyak bukti-bukti baru dan ternyata ceritanya enggak klop sama bukti-bukti yang ada. Tapi di sini sama kayak dari pihak keluarga Brigadir J, yaitu kuasa hukumnya si Eka Prasetya, itu bilangnya kayaknya ini udah dipersiapkan deh sehari sebelumnya untuk tindakan pembunuhan dari Brigadir J ini. Tapi bukan tanpa alasan ya sang kuasa hukum ini bilang kayak gini, karena ini sangat-sangat janggal. Dari awalnya juga udah janggal. Pertama bilangnya CCTV itu rusaknya karena disambar petir gitu loh. Petir bukan sembarang petir, cakep lulu. Tiba-tiba tapi bisa nunjukin gambar. Terus HP Brigadir J yang sampai sekarang tuh hilang entah kemana. Dan kuasa hukum Brigadir J ini kan bilang kalau waktu tempat kejadian ada orang-orang di TKP, itu seharusnya semua ponselnya, seluruh orang-orang yang terlibat di TKP tersebut diambil ponselnya dan diperiksa gitu. Nggak cuma dari pihak Brigadir J aja, bahkan ceweknya dari Brigadir J yang Vera Simanjuntak itu tuh HP-nya diambil, disita untuk dilakukan penyelidikan. Nah, kenapa dari pihak Irjen Verdi Sambo selaku korban dan Baradae dan teman-teman lainnya, anggota-anggota lainnya itu nggak diambil HP-nya, tidak dicek atau tidak dilakukan penyidikan dari HP-HP tersebut? Kan ada pembantunya, ajudannya, Irjen Verdi Sambo, terus Putri Chandrawati gitu, orang-orang yang ada di TKP tersebut gitu loh. Harusnya HP-nya diambil, dicek. Kan Litsky udah kasih tahu kemarin, bener kan Pak? Kalau mau gampang, cek aja HP-nya. Nah, pikiran Litsky sama Pak kuasa hukum Brigadir J ini kayaknya sama deh. Kayak saya bisa jadi anggotanya tim kuasa hukum ya. Karena di sini di Komnas HAM itu ada 10 HP yang diperiksa. Nah, dia bakal cocokin tuh dari chat-chatnya atau panggilan keluar, itu kan ada data-data waktu ya, waktu dan tempat biasanya gitu. Kalau kita aktifin location atau apa, itu biasanya ada waktu-waktunya. Nah, itu bakal dicocokin sama CCTV dan bukti-bukti lainnya pada saat kejadian gitu dengan pihak-pihak yang terkait di dalam kasus ini ya. Cocok nggak nih? Oh, dia bilangnya jam 3 sore, dia bilangnya di sini, tapi di chatnya kok jam 3 sore bilang sama pacarnya saya masih di jalan loh. Bisa itu. Nah, ini nyambung sama Baradae ya. Baradae yang ngaku bahwa ini tuh semua rekayasa. Nah, Baradae itu curhat sama Deolipa. Ini Deolipa Yumara ini adalah kuasa hukum barunya dari Baradae gitu. Nah, di sini kuasa hukumnya Baradae bilang bahwa selama ini Baradae sampaikan tuh hanyalah kebohongan, guys. Wah. Dia bilangnya kayak gini, salah satu disampaikan skenarionya tuh tembak-menembak. Nah, Baradae ini karena bela paksa gitu, ditembak oleh Brigadir J. Kemudian dia bales. Itu salah satunya. Ternyata nggak begitu kejadiannya. Ini kata Deolipa ya, kuasa hukumnya Baradae sendiri. Tapi dia bilang nih nggak tanpa sebab ya, nggak mungkin dong klien saya ini tiba-tiba bohong gitu aja, masa kucuk-kucuk bohong. Ternyata dia tuh dipaksa bohong karena ada tekanan dari luar. Nah, dia bilangnya tekanan dari luarnya adalah atasannya langsung. Pertanyaannya, siapakah atasan langsung dari Baradae? Nah, kalian jawab sendiri ya. Dia bilangnya ada atasan langsung yang menekan dia dari luar gitu loh. Apakah orang yang menekan Baradae sama dengan orang yang mengancam Brigadir J? Kalau tidak mau dihabisi, jangan sampai naik ke atas. Apa sih? Kalau sampai naik ke atas, kamu akan saya habisi gitu. Apakah sama dengan orang yang mengancam Brigadir J dari bulan Juni lalu? Terus dia bilang Baradae itu kan dibilangnya jago nembak gitu. Oh, ini memang penembak ulung, penembak gitu akurat banget. Sebenarnya dia bilang nggak begitu. Sebenarnya nggak konsisten ya. Jadi kalau memang namanya kejahatan ya banyak hal yang tidak konsisten dan ditutup-tutupi. Dan dia juga bilang bahwa sebenarnya Baradae itu klien saya itu nggak jago-jago amat nembak, nggak segitu jagonya waktu nembak-tembakan. Tapi karena ada tekanan dan mungkin udah skenario udah dibuat, jadi harus perankan skenario ini gitu. Menurut kuasa hukum ya, ini bukan menurut opini saya loh. Nanti teman-teman Litsky biasanya gitu, sok tahu lu bang, opini lu bang gitu. Ini kita ceritain lagi menurut kuasa hukumnya sendiri loh. Dan dia juga bilang bahwa Baradae ini sekarang udah mengakui bahwa memang dia ada dapat perintah untuk melakukan tindakan pembunuhan. Nah, dia udah bilang nih sejujur-jujurnya. Dia diperintah sama atasan langsung, atasan yang dia jaga. Siapa atasan langsungnya? Itu pertanyaan satu. Dan siapa atasan yang dia jaga? Nah, sudah
mulai terbongkar sedikit-sedikit ini. Sebelumnya kan bahwa Baradae udah buat BAP tentang kasus ini ya. Itu udah ada nama-nama juga yang dicatat. Ini yang kira-kira akan menjadi kunci-kunci dalam kasusnya Brigadir J. Tapi dia bilang nggak bisa sebutin nih nama-nama siapa aja nih yang udah dikira-kira nih bakal ketangkap selanjutnya. Tapi itu adalah kuasa dari tim penyidik gitu. Untuk dia mungkin kasih kisi-kisi aja ya. Kita memang dari Baradae ada ngomong kayak gini, tapi bukan ranah kita buat nyampein siapa orangnya. Itu adalah dari pihak kepolisian gitu. Kalau dia ngomong tiba-tiba pelakunya A, terus penyidik bilang B, kan salah, malu ya gitu. Makanya ini tidak boleh melanggar kode etiknya. Biarkan penyidik yang ngumumin secara langsung siapa pelaku selain Baradae ini. Tapi sebelumnya kan dibilang Baradae ini adalah jago menembak, penembak paling mahir. Ternyata enggak guys. Ternyata Baradae ini baru aja megang senjata itu tahun 2021 lalu. Pada akhir tahun lagi. Ini disebutin sama wakil ketua LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Edwin Partogi gitu. Kata Edwin tuh Baradae itu baru latihan nembak pada bulan Maret 2022 lalu. Nah, siapa yang menyebarkan chaos-chaos ini bahwa Baradae ini memang baru di kepolisian, di ajudannya Irjen Sambo, tapi dia jago banget nembak nih. Nah, siapa yang membuat cerita-cerita itu? Ayo, siapa? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dari informasi LPSK nih, Baradae ini bukan masuk ke lingkungannya, jadi ke ajudannya Pak Irjen ini karena dia jago menembak. Bukan itu ternyata. Bukan dalam kategori yang jago tembak gitu. Tapi jago acting. Lah. Nggak tahu jadi tapi jago apa ya gitu. Jago jagain rumah, jago jadi ajudan. Karena Baradae ini adalah hobinya itu jalan-jalan, traveling. Maksudnya jalan-jalannya bukan ke mall ya, jalan-jalan ke alam gitu, pecinta alam lah lebih tepatnya. Dan dia juga sering banget jadi relawan-relawan gitu. Jadinya memang mungkin dia baik aja, orangnya baik dan polos gitu. Jadinya makanya dari kebaikan dan kepolosannya dia, mungkin dia iya aja kalau waktu disuruh atasan langsung buat kamu ngomong kayak gini aja di media gitu. Mungkin ya, ini pertanyaan nih, apakah karena Baradae itu orangnya baik banget atau gimana gitu. Tapi ada yang menarik nih, waktu pemeriksaan Komnas HAM, Ketua Komnas HAM-nya Ahmad Taufan, dia bilang tuh bahwa Baradae ini memberikan pernyataan mencengangkan gitu tuh. Dia tuh bilang waktu tembak-menembak terjadi, itu Brigadir J tuh dalam keadaan tersungkur, tapi dirinya tuh tetap tembak gitu. Ini inisiatif sendiri apa suruhan ya? Bahkan tembakan yang dia layangkan tuh dari jarak dekat tuh, jadi jarak kurang lebih 2 meter. Sampai seniornya ini meninggal dunia. Nah, jadi memang itu dia kejanggalan dan titik-titik terang dari kasus ini. Teori-teori yang kemarin bahwa apakah ini ada tindakan pembunuhan berencana? Nah, teorinya ada, akhirnya pembuktiannya ada gitu. Dan dikenakan pasal tersangka untuk Baradae sama Brigadir RR ini. Dikenakan pasal kemungkinan tindakan pembunuhan berencana atau melakukan tindakan pembunuhan gitu, melakukan atau membantu melakukan tindakan pembunuhan di pasal 55 sama 56 gitu. Itu teori satu sudah terbukti. Yang kedua, teori pelecehan seksual yang menurut kita tidak mungkin, itu juga terbukti dan hampir terbukti, yaitu tindakan penodongan senjata dari Brigadir J ke istri Verdi Sambo juga tidak terbukti dari kepolisian. Nah, lalu dari kuasa hukum Baradae sendiri mengaku bahwa Baradae disuruh atasannya langsung. Nah, itu teori Let's Go sebelumnya yang bilang bahwa Baradae adalah tumbal. Lalah, teori Let's Go bener semua. Apakah Let's Go bisa menggantikan Mbak Rara dan Sulap Merah ini dan Udin Samsudin ini? Enggak ya, ini karena bukan teori Let's Go ya, ini teori-teori teman-teman warganet yang punya pikiran yang sama dengan Let's Go waktu kita baca beritanya. Kayaknya banyak yang aneh gitu. Ini part satunya, Let's Go bakal bahas part 2 tentang kondisi Verdi Sambo, juga Putri Chandrawati yang akhirnya show up ke kamera. Nah, tungguin aja part 2-nya. Makasih banyak teman-teman yang udah nonton. Disclaimer sekali lagi, apa yang Let's Go omongin di sini adalah berdasarkan informasi sumbernya dari media berita online yang terpercaya dan juga konvensional, yang berita-berita ini diambil dari sumber, yaitu pihak kepolisian dan pihak-pihak yang terlibat kuasa hukum dari kasus Brigadir J sendiri. Jadi itu dia misalnya kasih. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki